Ibu, Bapak, Saudara-saudari, selamat malam, Swastiastu, Namo Buddhaya. Senang bisa berjumpa dengan Anda kembali di SPD hari ke-29, kalau saya tidak salah ingat, yang diadakan oleh Wihara Magadhamma. Mengapa Bante seringkali mengungkit atau mengangkat sudah hari keberapa SPD-nya supaya tetap semangat? 2 hari sudah mau berakhir SPD-nya, jadi jangan lemes ketika datang ikuti SPD. Biasanya orang ketika ikut SPD itu semangatnya naik turun, tidak ada yang stabil, tidak ada yang turun terus. Biasanya naik turun. Pada awal-awal SPD, umat Buddha itu semangat datang ikuti. 1 minggu pertama biasa seperti itu. Minggu kedua mulai turun. Kok lama banget ya sepertinya. Minggu ketiga mulai naik lagi. Minggu keempat itu ada yang turun, ada yang naik semangatnya. Jadi semoga ibu bapak yang ikut SPD tidak lemes, tidak kendor semangatnya untuk ikut SPD. Biarpun juga ada yang atas sila, tinggal 2 hari lagi latihan atas silanya, ya dipertahankan, jangan sampai ada yang bolong-bolong. Nah, ibu bapak sekalian, seperti yang telah disampaikan oleh panitia, bahwa topik Dhamma Sakaca, topik diskusi Dhamma pada malam hari ini adalah tentang inti pohon. Mengapa saya mengambil tema ini? Karena ibu bapak setiap hari sering melihat pohon. Betul? Betul tidak? Betul ya? Anda semua sering melihat pohon di Salatiga ini. Bahkan Anda keluar ataupun ke belakang, bahkan pasti lihat pohon. Masalahnya di kota-kota belum tentu orang itu lihat pohon. Ketika saya berkunjung ke Bangkok, ke wihara kerajaan yang ada di Bangkok, saya bertemu dengan salah satu Bante senior yang berada di sana. Beliau tanya, di Indonesia dingin ya? Agak dingin ya? Oh iya Bante. Di Bangkok ini kok panas Bante ya? Belum menjawab, sekarang sudah gersang di sini. Artinya banyak pohon yang dibabat. Jadi orang melihat pohon itu di kota Bangkok merupakan hal yang luar biasa bagi mereka yang pekarangannya masih ada pohonnya. Ibu bapak di pekarangan rumah masih ada pohon tidak? Masih ada pohon ya? Oke, masih bagus. Nah, ibu bapak sekalian, bicara tentang kunjungan saya ke Bangkok, saya teringat dengan sebuah cerita yang ada di sana. Kalau kita membandingkan budaya yang ada di Bangkok dengan budaya masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya umat Buddha, itu sedikit berbeda. Di Thailand, jika ada acara, misalkan acara blessing, acara pemberkahan, atau acara sifatnya itu bahagia, kalau yang datang bikunya itu jumlahnya 4, umatnya agak takut. Mengapa? Bagi mereka 4 itu adalah angka kematian. Ada pengaruh dari budaya Tiongkok di sana. Dan bahasa Mandarin disebut dengan kata-kata si. Si itu bisa artinya 4, juga bisa artinya adalah kematian. Bahkan kalau ada misalkan para Bante itu mau naik bis, karena di Bangkok atau di Thailand para Bante itu kalau naik bis itu gratis, naik transportasi umum seperti bis itu gratis, kalau naik pesawat tidak gratis, tetap bayar kalau naik pesawat. Kalau naik bis biasanya gratis, ada kursi khusus untuk para biku. Nah, kalau driver bisnya lihat ada 4 Bante yang mau naik, dia bilang, Bante, yang naik 2 saja ya, yang 2 nyusul bis berikutnya. Kenapa? Takut angka 4. Kalau 4 takutnya nanti bisnya ada kecelakaan dan seterusnya. Kalau baca parita di rumah sakit,
Yang datang 4 bante, yang saking ngus dada. Aduh, sepertinya waktu saya sudah mau datang ini. Ada 4 bante yang datang baca parita. Mereka sedih kalau ada biku yang datang acara mereka jumlahnya 4. Kalau Anda di sini ada biku berjumlah 4, senang atau tidak? Senang ya? Oh, Anda senang, mereka sedih. Kok bisa seperti itu? Karena beda budaya. Justru kalau mereka acara duka, kalau yang datang 4 biku itu baru pas bagi mereka. Kalau acara yang sifatnya seperti pembakaran rumah dan seterusnya, biasanya minta jumlah bikunya itu ganjil. Ada 5, 7, bahkan 9. Ya, kalau di Thailand tuh mengumpulkan biku sejumlah demikian itu gampang. Kalau di Indonesia amalah susah. Di Salatiga ini aja cuma ada 1 bante ya yang stay di sini. Mau boro-boro 9, susah banget. Nah, ibu bapak sekalian, tidak hanya di Thailand, ternyata di negara Buddhis yang lain juga ada budaya seperti ini. Di negara Buddhis di Myanmar, masyarakat Myanmar itu senang atau sedih ketika lihat tokek. Apa maksudnya Bante? Kalau masyarakat Myanmar itu lihat tokek lagi naik, nah mereka bilang hoki mau datang, keuntungan mau datang. Tapi kalau lihat tokek lagi turun, mereka sedih. Kenapa? Katanya ciong atau sial itu mau datang. Budaya masyarakat di Myanmar seperti ini. Maka itu kalau Anda pernah pergi ke Wihara Mendut, perhatikan baik-baik. Di sana terkadang ada banyak patung tokek. Sengaja dipasang di sana, semua menghadap arah atas. Tidak ada yang turun, semua menghadap arah atas. Agar apa? Agar orang-orang Myanmar yang datang ke Wihara Mendut tidak sedih ketika lo lihat tokek turun. Nah, ibu bapak sekalian, demikian budaya-budaya yang ada di masyarakat. Terlepas dari itu benar ataupun tidak, tetapi kita perlu membedakan bahwa yang kita pelajari ini itu budaya atau ajaran. Jangan sampai dibolak-balik. Budaya dianggap sebagai sebuah ajaran, ajaran dianggap sebagai sebuah budaya. Jangan seperti itu. Kenapa? Itu akan membalikan makna ataupun hal latihan sesungguhnya ataupun hasil sesungguhnya dari kita ini belajar praktek agama. Ibu bapak sekalian, kalau Anda ditanya puja bakti seperti pada malam hari ini, SPD malam hari ini, itu budaya atau ajaran? Budaya atau ajaran? Ajaran? Budaya loh sebenarnya. Kok bisa? Karena budaya puja bakti di Jawa dengan budaya puja bakti di Bali ada yang berbeda loh. Susunan puja baktinya berbeda. Kalau kita baca Tipitaka, tidak ada pernah disebutkan tata susunan puja bakti. Tidak ada. Tetapi dari budaya puja bakti inilah Anda bisa mengenal ajaran Buddha. Anda bisa melihat adanya Buddha Rupang, melihat adanya biku, melihat adanya Dhammasala. Itu ketika puja bakti. Anda bisa baca parita, bisa ikut meditasi, bisa mendengarkan dhamma, ataupun mendiskusikan dhamma. Itu kayak ketika puja bakti. Kalau tidak ada acara seperti pada malam hari ini, saya yakin Anda di rumah tidak ada yang baca parita. Betul? Siapa yang punya Buddha Rupang, altar Buddha di rumahnya? Ada? Yang punya altar di rumah? Ada ya? Siapa yang punya buku parita? Enggak semua loh, gak ada angkat tangan nih. Ada yang punya buku parita? Kalau ada angkat jarinya. Ada ya? Nah, tiap pagi atau sore dibaca enggak? Enggak, oke.
Itu terbukti. Berarti Anda biasanya membaca itu ketika hadir di wihara. Ketika di rumah biasanya tidak. Siapa yang di rumah itu rajin meditasi? Misalkan 1 hari sekali, ada? Tidak ada. Ada? 1, 2. 3 hari sekali, ada? Ada. 2. Seminggu sekali, ada? Seminggu sekali, ada? Sebulan sekali dah, ada? Anda nggak angkat tangan nih piye tuh? Nggak pernah meditasi kalau begitu. Setahun sekali dah, ketika Waisak, ada? Pasti ada tuh ketika detik-detik Waisak. Kalau Anda ikut, kalau Anda nggak ikut, biasanya tidak akan meditasi. Bertemu dengan Bante. Apakah Anda bisa bertemu dengan para biku di rumah? Bisa? Bisa. Via YouTube. Oh, ada Bantenya. Tapi bertemu tatap muka seperti ini, nggak bisa. Apalagi mendengarkan Dhamma Desana langsung seperti ini, nggak bisa. Jadi sedemikian pentingnya puja bakti itu bisa membawa kita pada ajaran, bisa membawa kita mengerti dalam melatih apa ajaran yang kita dengarkan itu. Oleh karena itu dari budaya bisa dimasukkan dalam budaya, ajaran itu bisa disampaikan kepada mereka yang ikuti ajaran budaya tersebut. Nah, ibu bapak sekalian, ketika kita belajar dan praktik ajaran Buddha, kalau Anda ditanya tujuan Anda belajar dan praktik atau tujuan Anda beragama Buddha itu apa? Ada yang bisa jawab? Pernah ditanya enggak? Pernah ditanya enggak seperti ini? Pernah ora? Kayak kudu pakai bahasa Jawa nih kene ya. Bahasa Indonesia gak pada gak ngerti kabeh kayak Pernah kan? Sekarang kan saya tanya, pernah kan? Nah, kalau Anda tanya lah, paling gampang, tujuan datang SPD sekarang malam ini ngapain? Ya? Belajar agama. Yang lainnya? Ada yang datang karena lihat poster? Ada? Ada? Karena ada posternya? Ada ya? Ada mungkin juga datang mengisi waktu luang? Ada? Karena di beberapa tempat orang menganggap puja bakti sebagai hiburan karena bosan di rumah, gak apa-ngapain. Jadi daripada gak apa-ngapain, maka datang ikut puja bakti. Di tempat-tempat lain juga ada yang seperti itu. Nah, ibu bapak sekalian, pernahkah Anda mendengar bahwa tujuan kita belajar atau praktik ajaran Buddha itu untuk damai, untuk tenang, untuk bahagia? Pernah dengar seperti ini? Pernah? Sering atau jarang? Jarang? Sering ya? Sering. Memang kebanyakan orang, biarpun di daerah ataupun di perkotaan, biasa seringkali mendengar seperti ini. Saya ingin bahagia, saya ingin tenang, saya ingin damai. Kalau Anda belajar meditasi, apa tujuan Anda? Orang-orang lain mengatakan supaya tenang, betul? Apakah itu tujuan kita belajar ajaran Buddha? Tidak. Kenapa? Karena kita bisa tenang, bisa damai, bisa bahagia. Itu kalau nggak punya masalah. Kalau nggak ada masalah, itu tenang, damai, bahagia. Buktinya, kalau Anda hartanya kecukupan atau bahkan berlebihan, semua keinginan Anda terpenuhi, semua kebutuhan Anda terpenuhi, itu tenang, damai dan bahagia, nggak ada masalah. Tapi tiba-tiba, misalkan Anda berkeluarga, pasangan Anda ngomel, itu muncul masalah. Misalkan bapak-bapak pulang-pulang kerja, ibu-ibu ngomel. Pernah seperti itu? Jangan angkat tangan, jangan dijawab, bahaya. Ibu-ibu masak makanan, pernah dikomplain? Jangan dijawab. Nanti pulang bisa tengkar nih, bisa berantem.
Pasti pernah seperti itu. Nah, ketika dikomplain oleh pasangannya, apa seneng? Enggak. Ada masalah di sana. Tenang damainya hilang ketika itu. Bapak-bapak lagi kerja misalkan di kebun, sudah seharian bercocok tanam, pulang-pulang capek, kemudian dapat omelan. Apakah tetap tenang? Apakah tetap tenang? Tidak. Pasti tenangnya hilang. Oleh karena itu, pengertian orang umumnya adalah tenang itu ketika harapan terpenuhi dan gak ada masalah. Nah, dalam ajaran Buddha gak seperti itu. Guru Agung Buddha menjelaskan dengan detail, dan Guru Agung Buddha mengambil contoh para biku sebagai contoh yang beliau sampaikan. Jika orang itu menjadi biku, kemudian pergi dari rumah menjadi seorang biku, kemudian ketika dia menjadi biku, ini tata kelakuannya baik. Misalkan apa? Tinggal di wihara dengan baik, ikut puja bakti, misalnya mengisi puja bakti, meditasi dan seterusnya. Ada kemungkinan para bante ini menjadi terkenal. Misalkan beliau-beliau ini menyampaikan ceramah, itu menarik, orang menjadi senang dan terkenal. Oh, bante itu kalau ceramahnya bagus. Nah, terkenal, kemudian dipuji, baik secara kelakuan ataupun ketika dia misalkan pintar dhamma dan seterusnya. Dan juga mungkin para bante ini karena dikenal dipuji mendapatkan banyak persembahan dari para umat. Jika seorang biku menyenangi tentang 3 hal ini, maka tidak ada kemajuan bagi dirinya. Karena tujuan menjadi biku bukan untuk 3 hal ini. Bukan untuk mendapatkan persembahan dari umat, bukan untuk dikenal, juga bukan untuk dipuji. Para biku memberikan pesan dhamma kepada para umat itu semata-mata untuk kebaikan umat, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Dengan cinta kasih para biku itu menyampaikan untuk kepentingan umat, untuk kemajuan umat, kemajuan secara spiritual. Itu tujuannya ketika biku ceramah. Makanya para biku sampai jauh-jauh datang ngisi. Anda harus menghargai. Kenapa? Udah jauh-jauh berkorban datang ngisi, Anda gak ada perhatian ke sana. Yang ngundang kasihan. Udah jauh-jauh mengundang para bantinya, sudah sediakan transportasinya, ternyata ketika ada puja bakti SPD umpamanya pada loyo KB. Itu kurang baik. Nah, ibu bapak sekalian, jika seorang biku tidak menyenangi atau seorang biku ketika menyadari bahwa ada bahaya loh dari mendapatkan persembahan, dikenal dan dipuji, maka dia akan maju pada tahap berikutnya. Nah, Guru Agung Buddha mencontohkan jika biku itu senang dengan persembahan umat, senang dengan dikenal oleh umat, senang dipuji-puji oleh umat dan seterusnya, itu seperti orang yang dapat ranting sama daunnya pohon. Padahal menjadi biku tujuannya bukan seperti ini. Tujuan biku itu seperti mencari inti pohon. Tapi ini baru dapat daun sama rantingnya dan dia berpuas hati di situ. Kenapa ini bahaya? Karena ini bisa menyebabkan seorang biku itu jatuh dari kebaikannya. Kalau Anda ditanya saat ini, Biku Dewadatta, pernah tahu Biku Dewadatta? Pernah belum? Tidak pernah dengar Biku Dewadatta. Ada yang gini loh soalnya. Pernah dengar belum? Kalau belum, Anda akan cerita sedikit saja. Pernah belum? Kok lemes? Belum pernah? Pernah ya? Oke. Biku Dewadatta di otak, di pandangan umat Buddha merupakan biku yang jahat. Betul?
Karena Biku Dewadatta ini berusaha mencelakai Guru Agung Buddha dan memecah belah sangga. Tapi sebenarnya awal-awalnya Biku Dewadatta ini bukan orang jahat loh. Bukan. Adalah orang baik. Kenapa? Salah satu buktinya adalah beliau mencapai tingkat jhana, tingkat tahap meditasi tertentu. Syarat pertama untuk bisa mencapai jhana adalah terasingkan dari kotoran-kotoran batin. Dalam bahasa Pali disebut dengan akusala viveka akusala dhamma. Apa itu akusala dhamma di sini, Bante? Yang pertama adalah kama canda, nafsu kesenangan duniawi. Kedua ada vyapada, yaitu kebencian atau keinginan jahat. Ketiga adalah tinamida, malas-malesan. Keempat adalah udaca kokuca, yaitu adanya rasa bersalah ataupun kekhawatiran. Yang kelima adalah wicikica, yaitu keraguan-raguan terhadap apa yang ia latih. Kalau ini bisa lenyap, itu berarti dia mencapai jhana. Dan ini yang bisa mencapai hal ini itu orang-orang baik, bukan orang-orang jahat. Karena juga dibutuhkan punyanya tata susila yang baik sebagai pondasinya. Jadi Biku Dewadatta awalnya itu tidak jahat. Tapi kenapa jadi jahat? Karena 3 hal ini. Biku Dewadatta itu ingin mendapatkan banyak persembahan, ingin dikenal dan ingin dipuji. Karena 3 hal inilah maka Biku Dewadatta menjadi jatuh dari kualitas baik sebagai biku. Dan jika biku itu menyenangi tentang 3 hal ini, akan cenderung menghina yang lain. Misalkan, bantengnya dapat minum, misalkan ini air dari Gunung Merbabu, misalkan ya, dari Gunung Merbabu, itu kualitasnya paling baik. Jika seorang biku menyenangi dunia seperti ini, akan menghina biku-biku yang lain. Biku ini hanya minum air sumur aja, saya minum air dari gunung, yang lain hanya minum air dari sumur. Itu mengejek yang lain, menghina yang lain. Di sini membuat kamal buruk yang baru dan memunculkan kesombongan untuk dirinya. Ibu bapak sampai tahap ini paham? Paham? Oke, kalau paham lanjut. Yang kedua, jika seorang biku nggak menyenangi pendapat, nggak menyenangi persembahan, tidak menyenangi dikenal, juga nggak menyenangi dipuji-puji, maka dia melatih dirinya dengan baik, melatih punya tata susila yang baik, punya kebiasaan-kebiasaan baik. Seperti apa yang sampaikan dalam Patimokkha Bhikkhu, aturan kehidupan seorang biku. Bagi Anda, bagi umat, ya Pancasila ataupun Antasila itu sebagai dasarnya. Kalau seorang biku berpikir bahwa tujuan jadi bante hanya supaya punya tata susila yang baik, tata susila itu tidak ada kemajuan. Kenapa? Karena akan cenderung menghina yang lain, mengejek yang lain. Aku baik, kowe ora. Saya baik, Anda tidak. Akan menghina seperti itu. Saya punya sila yang baik, Anda cacat, Anda bolong-bolong. Itu akan menghina yang lain. Di situ membangkitkan kesombongan, membangkitkan keangkuhan. Maka dia tidak ada kemajuan. Guru Agung Buddha mengibaratkan ia seperti orang yang dapat kulit pohon. Dia bertujuan mencari inti pohon, inti kayu, tapi cuma dapat kulit luarnya, dan dia mengatakan, ini sudah inti kayunya. Menurut Anda betul atau tidak? Orang mencari inti kayu, dapatnya kulit luar, dan dia ngomong-ngomong, saya dapat inti kayunya. Benar enggak? Enggak. Kenapa tidak? Kenapa tidak?
Karena Anda tahu apa itu inti pohon. Betul kan? Anda tahu barangnya seperti apa. Jadi kalau ada orang yang ngomong, ini dapat inti pohon, Anda bisa geleng-geleng. Loh, itu kan cuma kulit bukan inti pohon bukan inti kayu Kok dia bilang itu inti pohonnya? Karena dia tidak ngerti. Nah, seperti itu perumpamaannya. Yang ketiga, jika seorang biku tidak menyenangi ataupun tidak menganggap punya sila yang baik sebagai tujuannya, maka dia bisa maju lebih jauh, yaitu mencapai tingkat-tingkat samadhi. Apa itu tingkat samadhi, Bante? Tingkat samadhi adalah batin Anda tidak kesana, tidak kemari. Secara umum orang mengatakan tenang dan damai. Kalau seorang biku mendapatkan hal seperti ini dan dia anggap itu sebagai tujuan menjadi seorang biku, maka tidak ada kemajuan bagi dirinya, hanya kejatuhan. Karena sekali lagi dia akan cenderung menghina yang lain, mengejek yang lain. Saya tenang, yang lain tidak. Saya damai, yang lain tidak. Ini seperti orang yang mendapatkan kulit ari. Pernah lihat kulit ari pohon? Pernah lihat belum? Pernah ya. Kalau Bandit jawab lagi. Kalau Bandit tanya, dijawab. Supaya apa? Supaya Anda ngerti. Kalau saya ngomong seperti ini dan Anda diem, ini blank KB. Apa tuh blank? Kosong semua. Karena nggak paham. Kalau Anda tahu barangnya, tahu kulit ari pohon, Anda jawabnya, iya Bandit, saya tahu. Supaya apa? Anda mengerti tentang perumpamaan ini. Jadi orang bisa ngerti itu jika ngerti perumpamaannya. Nah, ibu, bapak sekalian, jika seorang biku tidak menganggap bahwa bisa tenang, bisa damai sebagai tujuan dia menjadi seorang biku, maka dirinya juga akan punya kemajuan, yaitu punya pengetahuan di dalam Dhamma dan mampu melihat apa yang sesuai dengan Dhamma. Dan bahasa Pali disebut dengan nyana dasanang. Apa itu nyana dasanang, Bante? Bisa mengetahui apa sesuai dengan Dhamma atau tidak, bahkan mengetahui Dhamma itu seperti apa, baik itu keluar ataupun ke dalam dirinya. Jika seorang biku berhenti di sini, menganggap bahwa latihan menjadi seorang biku tujuannya hanya untuk hal ini, maka tidak ada kemajuan bagi dirinya. Karena sekali lagi akan cenderung ngejek yang lain. Saya tahu Dhamma, yang situ tidak. Saya pintar Dhamma, yang sana tidak. Membangkitkan kesombongan, membangkitkan keangkuhan dan seterusnya. Dan Guru Agung Buddha melanjutkan bahwa tujuan belajar dan praktek Dhamma ini itu bukan untuk mendapatkan persembahan, bukan untuk dikenal, juga bukan untuk dipuji, bukan untuk punya sila yang baik, bukan supaya bisa meditasi dengan baik, bukan supaya Anda bisa tahu tentang Dhamma, tapi hanya satu, agar batin Anda itu terbebaskan, bebas dari kotoran-kotoran batin. Dalam bahasa Pali disebut dengan akupa ceto mimuti. Anda bebas dari namanya keserakahan, bebas dari namanya keserakahan, bebas dari namanya keangkuhan, bebas dari namanya keakuan dan seterusnya. Inilah sebenarnya tujuan orang itu belajar dan praktek Dhamma. Kok Bante ngomongnya keras supaya Anda agak kebangun. Ojo gini, nanti kasihan tulang belakangnya. Nah, ibu, bapak sekalian, kita bicara tentang keserakahan, bicara tentang kemarahan dan seterusnya. Siapa di sini yang pernah marah? Ada? Pernah marah? Pernah marah, Bu? Pernah. Kemana? Pernah angkat jarinya? Pernah serakah? Oke. Pernah tersinggung?
Pernah egois? Oke. Anda lihat, jawaban Anda itu berbeda-beda. Kecepatan jawabnya itu berbeda-beda. Banyak orang itu ditanya, pernah marah? Pernah bante. Pernah serakah? Pernah bante. Pernah egois? Pernah atau enggak ya? Agak loading dikit. Agak mikir dulu. Pernah atau enggak ya? Ibu, bapak sekalian, karena untuk mengenal, tahu marah dan menghilangkan marah itu mudah. Tahu serakah dan bisa menghilangkan keserakahannya itu susah. Bisa tahu tersinggung, bisa tahu egois, bisa tahu keangkuhan, dan bisa lepas dari itu sangat susah. Kenapa? Karena manusia itu biasanya menyenangi hal yang baik, menolak yang buruk. Menyenangi hal yang baik dan menolak hal yang buruk. Siapa di antara Anda yang pernah dulunya ingin sesuatu tapi enggak tersampaikan, enggak dapat? Ada seperti itu dulu? Misalkan bagi bapak-bapak pengen motor sing anyar, pengen tapi duwe ora cukup. Pengen tapi duwe ora cukup. Kepikiran ora? Kebayang-bayang enggak? Ya, kebayang-bayang kan? Wis tahu duwe ora cukup, tapi mokso ngredit to akhirnya. Ya kan? Karena kepingin. Bagi ibu-ibu, pernah ingin sesuatu yang bagus? Kok diam kabeh? Pernah ora? Apa keinginane? Si pengen api-api iku? Apa? Misalnya apa ya bagi ibu-ibu? Tasnya nggak guna ya di sini. Itu aja lah. Apa jenis? Cincin emas. Pengen KB, oke. Tapi pasangannya orang ngasih. Tapi kepengen. Iku hatinya kepikiran enggak? Diri kepikiran orang? Pengen cincin. Seperti itu enggak? Seperti itu ya? Kepikiran. Kita udah tahu duitnya enggak cukup. Tapi dia mokso. Kenapa? Karena keinginan itu mendesak hati kita. Maka orang tuh sampai kayak menggebu-gebu kepingin nih. Siapa yang pernah kena marah? Ada? Pernah kena marah orang lain? Ketika kena marah, Anda ikut marah atau enggak? Ketika dimarahi sama orang lain, Anda ikut marah atau tidak? Ikut marah ya? Nah, tapi hilangnya marah itu gampang apa enggak? Enggak. Kalau misalkan Anda marah sama orang lain, Anda yang marah sekarang, Anda yang marah. Anda marah sama orang lain, nyemprot ke orang lain. Terus lego. Nah, marahnya hilang apa enggak? Hilang toh. Marahnya hilang toh. Sisa tinggal dendam. Marahnya hilang di saat itu. Terus lego soalnya. Bagi Anda yang kena marah, ikut ngamuk. Dan begitu sudah beberapa waktu, hilang marahnya. Keinginan itu bisa bertahun-tahun loh. Marah bisa hilang di waktu dekat, keserakahan itu bisa hilangnya butuh waktu bertahun-tahun. Kalau terpenuhi, baru selesai keinginannya. Kalau enggak, kepikiran terus. Masalah tersinggung, masalah egois. Gak semua orang bisa tahu. Terkadang orang tua memberikan nasihat kepada anaknya, anak bisa ngelawan loh. Padahal anak itu tahu itu buruk, tapi ngelawan. Di sini ada nggak aturan kalau biasanya bagi anak-anak itu nggak boleh jalan di luar dari rumah di atas jam 9 malam? Ada nggak di Salatiga? Nggak ada seperti itu. Di sini jam piro batasnya? Nggak ada batasnya. Karepe anake ya kalau begitu. Ya, bebas ya. Salatiga bebas ya. Oh,
Karena di beberapa tempat itu anak-anak punya aturan, tidak boleh keluar dari rumah di atas jam 9 malam. Disebut dengan keluyuran. Nah, terkadang anak diberitahu, ojo keluar di atas jam 9 malam. Nekat loh, tetap keluar. Diberitahu itu ada bahaya, tapi tetap nekat keluar. Anda seperti itu. Orang sedang jatuh cinta, ceblok cinta. Jangan ceblok toh, jatuh ceblok kan? Bener nggak? Nah, ceblok cinta. Sakit ora? Sakit nggak? Sakit itu. Kalau Anda sedang ceblok cinta, itu selalu terngiang-ngiang tuh. Si dia ngapain? Betul nggak? Lagi makan, ingat dia. Dia ngapain ya? Makan apa ya? Lagi tidur, liatin HP. Kok dia nggak balas-balas ya? Ngapain ya? Terkadang kita sering kepikirkan seperti itu. Itu senang atau menderita? Seperti itu senang atau menderita? Atau jangan-jangan nggak pernah ngalami KB? Nggak pernah ngalami seperti ini ya? Kepikiran gitu? Pernah? Nah, gitu menderita atau senang? Menderita. Kok gelem lek ngono? Kan aneh ya? Kalau sedang patah hati, dikatakan putus pacarannya, itu tersakitnya luar biasa. Jadi jangan ceblok cinta itu, wah, menderita. Tapi orang diberitahu, kalau Anda punya pasangan, itu cari yang baik, ojo sing aneh-aneh. Tapi ketika dapat pasangan sing aneh-aneh, diberitahu, ngeyel. Ada seperti itu kan? Masyarakat seperti itu, banyak kan? Diberitahu, iki pasanganmu kurang apik. Ojo kak ngene. Anak ini no, sopo sing pacaran? Bapak atau kulo? Kan kulo sing pacaran, kok bapak sing ngatur? Loh, iki manglawan bapak manglawan ibu nih. Kenapa? Dibutakan oleh cintanya itu, sehingga diberikan nasihat yang baik, ngelawan. Jadi untuk bisa bilang hal seperti ini, itu tidak mudah ibu bapak sekalian. Nah di sini kita belajar bahwa belajar praktek dan ajaran Buddha selain menata hidup yang baik, ada tujuan spiritual yang lebih baik juga, yaitu bebas dari kebencian, bebas dari keserakahan, dan bebas dari kegelapan batin. Itu tujuan utamanya ajaran Buddha. Itu ultimate-nya, itu tujuan akhirnya, bukan yang lain-lain. Kalau kita ditanya, pengen apa di ajaran Buddha? Pengen lahir di alam yang bahagia, itu baik tapi kurang. Ono kurangi. Apa kurangnya Bante? Ada cacatnya. Anda lahir kembali jadi orang baik, masih bisa celaka, masih bisa menderita. Jadi dewa ada cacatnya juga loh. Bisa meninggal, lahir di alam yang buruk. Bisa seperti itu. Oh Bante, saya mau lahir kembali di tempat yang bagus, orangnya rupawan, punya harta dan seterusnya, hidupnya bahagia. Itu bagus. Tapi ketika jadi manusia, Anda lahir akan dibarengi, dikoncoi sama namanya sakit, tua dan meninggal. Itu temannya, tidak bisa lepas. Siapa di antara Anda yang pernah mengenal nggak ada yang pernah meninggal? Ada? Tahu orang itu abadi? Ada? Tidak ada. Semua orang itu datang dan pergi loh. Mereka hanya datang sebentar, bertahan dan pergi. Bangunan ini dulu tidak ada. Sekarang ada, ke depan juga tidak ada loh. Semua itu hanya datang dan pergi. Nah kalau kita menggilai tentang kemudahan, menggilai tentang hal-hal yang baik, tidak bisa menerima ketika datang yang buruk, bakal siap menderita. Kenapa? Karena itu sudah hukum alamnya. Kalau kita tidak bisa terima jadi tua, tidak bisa terima berubah, maka dirinya akan menderita. Siapa di antara Anda yang pernah muda? Ada? Pernah nom? Mungkin bahasa Indonesia sini agak susah. Pernah nom? Yes. Pernah angkat jari.
Pernah tuwek? Pernah tua? Bagi Anda yang nggak angkat tangan, Anda harus renungkan baik-baik bahwa sebenarnya kita setiap hari itu tua. Setiap hari kita itu menjadi tua loh. Umur bertambah, tidak pernah berkurang. Biasanya anak-anak muda ketika masuk usia 20-an, sudah nggak muda ya, udah usia 20-an nih, nginjak kepala 3, mikir, aduh, kepala telu tua iki, masuk ke kepala 4, depannya 4 bukan burine, ngarepe 4. Wah, tambah mikir juga. Apa yang sudah saya lakukan udah usia 4 ini, udah usia kepala 4 ini. Jadi sebenarnya diri kita tuh selalu berubah, tapi orang nggak pernah nyadar. Kenapa? Karena nggak pernah lihat ke dalam diri sendiri. Kalau kita melihat ke dalam diri sendiri, ternyata kalau orang itu semua berubah usia semakin bertambah. Jadi ketika usia tua ada perubahan dalam tubuhnya, jangan kaget. Orang itu biasa baru nyadarnya ketika ada perubahan yang drastis. Ibu-ibu misalkan rambutnya sing biyen ireng, saiki jadi abu-abu. Nah itu berubah toh. Orang ketika ngaca, oh sudah jadi abu-abu rambutnya, baru nyadar sudah berubah. Gak ada rambut, sekarang ada rambutnya. Berubah tidak itu? Berubah. Tapi orang tidak kaget. Kenapa? Biasa-biasa aja. Dulu awake cilik, saiki mekar, ke depan ke samping, gede awake. Berubah enggak? Berubah. Kulitnya berubah, dan semua berubah. Dulu, ini saya agak kasar ya, giginya, bahasa Jawanya untune ya. Giginya itu biar lengkap, saiki ora. Bolong-bolong, kayak piano. Bolong-bolong begitu. Itu adalah ketuaan. Jadi kalau kita tidak pernah bisa terima ketuaan, akan menderita. Kenapa? Kita menganggap diri kita usia muda sebagai hal yang kekal, padahal itu berubah. Itu baru bicara satu bagian tentang ketuaan, tentang fisik. Sebenarnya batin kita itu ya ganti-ganti setiap saat. Jadi tua juga. Buktinya apa Bante? Anda yang dulu sama sekarang sama atau beda? Beda. Bedanya apa? Hah? Diri Anda yang dulu sama sekarang bedanya apa? Bukan fisiknya. Fisiknya menua pasti. Jeronya nih kalau fisiknya batinnya kalau berubah enggak? Berubah. Anda cara mikirnya wes berubah kok. Biar mikirnya kayak gini, sekarang mikirnya kayak begini. Betul? Persepsi Anda dengan sesuatu itu juga berubah setiap saat. Mengetahui hal-hal itu juga berubah setiap saat. Karena semua itu tergantung dengan sebabnya. Semua itu tergantung dengan kondisinya. Ibu bapak bisa senang atau enggak senang, itu juga tergantung sebabnya. Sekarang duduk, senang apa ora? Jawab jujur. Saiki longgo, besila kayak ngene, senang apa ora? Senang. Kenapa senang? Karena yakin dengan dhamma. Soalnya adem toh. Adem toh. Tidak ada alasnya toh. Coba selalu duduk di lantai. Wih, berubah kabeh. Aduh Bante, sikil loro Bante, sakit ini. Punggungnya sakit Bante, dan seterusnya. Perasaannya berubah. Misalkan sekarang ini dingin toh. Tahu-tahu mau pulang hujan. Senang apa sedih? Sedih. Anda senang apa sedih? Senang apa sedih? Anda sedih, saya senang. Kenapa? Adem soalnya. Nah, Anda sedih. Satu hal yang sama bisa dua reaksi loh.
sedih atau senang. Jadi sedih atau senang itu semua tergantung dengan sebabnya. Nah, ibu bapak sekalian, beginilah kita belajar dan praktek ajaran Buddha. Dengan tujuan apa Bante? Tujuannya untuk nibbana, bukan yang lain. Jangan pernah kita mengatakan ataupun ke diri sendiri ataupun ke orang lain bahwa nibbana itu mustahil. Jangan seperti itu. Nibbana itu jauh Bante. Jangan seperti itu. Kenapa? Kalau kita belum pernah nyoba, belum pernah latihan, kita mana pernah tahu. Oleh karena itu Sang Buddha sudah menunjukkan, inilah yang dicapai. Kamu harus melangkah, kamu harus belajar dan praktek. Kalau kita ngomong-ngomong, aduh Bante, gak bisa, satu jawabannya, males oleh. Kalau kita berjuang dengan sungguh-sungguh, bisa kok mencapai. Nah, itulah ibu bapak sekalian, pengantar Dhamma Kaca pada malam hari ini. Jika Anda ingin ada yang didiskusikan ataupun ditanyakan sekitar tema ini atau yang lain-lain, saya silakan. Ya, monggo. Demikian pemaparan materi Dhamma Kelas yang telah disampaikan oleh Bante Jayasilo. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi umat yang ingin bertanya, kami persilakan. Namo Buddhaya, selamat malam Bante. Ya, saya ingin bertanya, apakah itu berarti kalau kita berbuat baik untuk suatu tujuan tertentu dan sebagainya, nilainya tetap lebih tinggi kalau kita mempraktekkan sila, samadhi, dan pratna. Kan biasanya kalau kita sekedar untuk melakukan jasa kebajikan kan cuma untuk supaya dapat A, B, C, dan seterusnya. Jadi kalau dari inti pohon tadi saya tangkapnya berarti nomor satu tetap diri kita sendiri itu. Meditasi, sila, pratna. Ibu bapak sekalian, ada sesuatu yang perlu Anda pahami di sini, bahwa praktek ajaran Buddha itu membawa satu tujuan, yaitu nibbana. Apa yang kita lakukan seperti punya sila, meditasi, dan seterusnya, belajar dhamma, dan seterusnya, itu merupakan satu rangkaian yang gak bisa dipisah-pisahkan. Jangan pernah lihat pahalanya, karena kebiasaan orang itu ingin yang terbaik. Betul ya? Ingin pahalanya paling besar. Itu salah besar. Kenapa? Karena dalam ajaran Buddha, semua itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Orang bisa maju itu dalam dhamma karena satu dasarnya, punya keyakinan. Kalau dia punya keyakinan, bisa maju. Kalau dia punya keyakinan, dia tahu, oh, kalau saya berbuat baik itu ada karma baiknya, saya berbuat buruk ada karma buruknya. Jadi ketika saya latihan, semua ini harus dilakukan. Karena pengembangan seperti itu. Seperti tadi Anda mau dapat inti pohon, itu kan harus potong dulu, mana rantingnya, buka kulitnya, betul kan? Buka kayunya, dapat inti kayunya. Kalau mau tiba-tiba inti kayu tanpa ini, apa yang bisa? Ora iso. Jadi kalau kita mau mencari inti kayu, harus lewat tahap-tahap seperti ini, lewat namanya sila, samadhi, panya, dan seterusnya. Pernah dengar belum tentang sila, samadhi, panya? Pernah dengar belum? Pernah? Oh, kapan? Barusan toh. Oh, kalau dia bilangnya barusan Bante, berarti macam cek ngikuti. Lewes kapan yo? Nah, berarti Anda sudah nggak mulai ngikutin. Nah, jadi seperti itulah kita belajar dalam praktek ajaran Buddha, mengembangkannya seperti itu, step by step, tahap demi tahap. Nggak bisa langsung ujung-ujung seperti itu. Loh, Bante, di zaman Sang Buddha kan ada orang yang ujuk-ujuk dengan dhamma mencapai kesucian. Dulunya beliau-beliau ini sudah pernah latihan. Semua sudah pernah mengumpulkan parami. Sudah ada latihannya. Enggak ujuk-ujuk tiba, enggak. Bisa kan seperti Bante Sariputta dan Bante Moggallana.
Beliau mengumpulkan parami itu sekian lamanya, 100.000 kalpa, itu sangat lama. Apa yang dikembangkan? Kesabaran, punya sila, keyakinan, cinta kasih, semangat, dan seterusnya. Ada yang dibangun di situ. Makanya ketika dengar dhamma langsung mencapai kesucian, langsung paham, karena sudah ada kuncinya di sana, sudah ada basisnya, tinggal naik dikit aja. Nah, kita kalau hanya melihat saat ini, sudahkah saya punya kemampuan seperti itu? Sudahkah saya ini siap batinnya untuk menerima sesuai dengan dhamma? Nah, di situ kita bisa melihat dari sifat-sifat yang kita punyai. Siapa yang sabar? Ada? Nggak punya semua. Sopo sih pernah sabar? Bukan Pak Sabar, bukan Bu Sabar. Pernah sabar? Pernah. Kenapa Anda bisa sabar? Karena punya masalah. Ya kan? Ada masalah, Anda bisa nahan. Itulah kesabaran. Kesabaran itu tidak ada batasnya. Tapi kesabaran orang itu berbeda-beda sesuai dengan latihannya dan masalahnya. Pernah punya semangat? Pernah. Semangat dalam ajaran Buddha itu membicarakan membuang sifat yang buruk dan membangun sifat yang baik. Sifat baik yang sudah ada dikembangkan. Sifat baik yang belum ada munculkan. Sifat buruk yang sudah ada buang pelan-pelan. Sifat buruk yang belum ada jangan dimunculkan. Itu semangat dalam Buddhisme. Dan seterusnya. Inilah latihan-latihan yang telah dikumpulkan oleh beliau-beliau dan sekian lama waktunya, sehingga memahami tentang sila samadhi dampaknya itu bisa singkat. Tetapi kita seperti ini jangan pernah jangan pernah merasa wah saya kok nggak bisa Bante ya. Tidak, semua orang tuh bisa kok, tergantung dengan rutinitas ataupun latihan berulang-ulang kali. Kita bisa sabar dan seterusnya itu karena latihan berulang-ulang kali, nggak cuma sekali, bahkan bisa berkali-kali. Seperti itu. Baik, untuk menyela pertanyaan, saya ingin bertanya Bante, untuk seputar tujuan beragama Buddha kita kan yang tertinggi atau akhirnya kan nibbana. Nah, apakah untuk kehidupan yang sekarang itu kita perlu mencapai untuk mengejar nibbana itu, atau kita perlu menjalankan step-step yang tadi Bante jelaskan seperti sila, samadhi dan panya terlebih dahulu, atau bagaimana Bante? Terima kasih. Ya, tujuannya itu perlu dipunyai saat ini. Bahkan kalau bisa diusahakan pada saat ini juga. Langkah-langkah tadi perlu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Kalau Anda menganggap nibbana itu jauh, mengatakan, aduh Bante, kayaknya kehidupan saat ini saya gak bisa mencapai nibbana Bante. Engkau nunggu sama-sama Buddha berikutnya, yaitu sama-sama Buddha Maitreya. Jadi di sana saya belajar praktek dhamma, kemudian mencapai kesucian dan seterusnya. Tidak bakal terjadi. Kok bisa? Sekarang nunda kok. Saya yakin nanti ke depannya begitu, ketemu sama-sama Buddha Maitreya yang ngomong gitu, Bante, engkau ayo Bante, nanti saya nunggu aja kehidupan berikutnya baru mencapai dan seterusnya, berlatihan dan seterusnya. Tidak akan bisa seperti itu. Jadi tujuannya itu harus dipunyai sekarang. Tekadnya itu harus dipunyai sekarang. Agar apa? Kalaupun dalam kehidupan ini tidak mencapai, tekad itu dibawa di kehidupan yang akan datang. Mendatang tetap mau belajar dan latihan. Kalau kita hanya mengatakan semoga saya bisa belajar dan praktek, dia akan datang. Hanya semoga saja, tidak akan pernah bisa.
Kenapa? Hanya omong saja, dari hatinya tidak ada, keyakinan itu tidak ada. Maka dari itu awal-awal kita harus punya keyakinan. Kalau sudah punya keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka akan ada tracknya nanti, akan ada latihannya secara bertahap-tahap tadi. Bahkan sampai hal tertinggi semua dimulai dari awal keyakinan. Jadi tujuan perlu dipunyai. Latihannya mulai dari dulu sampai akan datang. Dari dulu, sekarang, sampai akan datang. Itu harus dilatih. Jangan hanya latih sila itu ketika ada momen tertentu. Tidak. Kalau Anda praktik 5 sila, tahu 5 sila? Apa itu 5 sila? Apa? Pancasila Buddhis. Isinya apa? Isinya musawadah. Tidak harus lengkap. Musawadah weramani. Musawadah itu artinya berbohong. Kalau weramani artinya saya menghindar. Sikap padang saya latihan. Kalau hanya isinya musawadah Bante, berarti kita diajarkan berbohong kok begitu. Jangan. Lengkap. Musawadah weramani Bante. Panatipata weramani Bante. Bahasa Indonesianya tidak membunuh Bante, tidak mencuri. Itu paling gampang. Karena kalau Anda menyampaikan isinya panatipata, membunuh, tapi maksudnya Pancasila Buddhis. Enggak. Nah, Pancasila Buddhis itu bisa Anda lakukan ketika ada kesempatan. Misalkan apa? Anda di dapur lagi masak, tiba-tiba ada kecoa lewat. Diinjek apa piye? Ada kecoa lewat, diinjek enggak? Enggak. Kenapa enggak injek? Kenapa enggak diinjek? Karena mosok jawabannya ngono. Ora, jawabannya itu takut Bante. Kan gitu. Kan kabur toh. Ada semut di meja. Dipencet ora? Tidak. Kenapa enggak dipencet? Takut semut. Semut itu imut-imut loh. Takut dia sama semut. Kenapa enggak pencet semut? Karena tahu panatipata weramani, tidak boleh membunuh. Temannya sekarang misalkan di rumah saudaranya atau temannya punya snack, kue, kita diam-diam ngambil di belakang. Ketika mau ngambil, ingat adinadana weramani, tidak boleh mencuri, nggak jadi curi. Di situ kita pakai 5 sila ketika ada kesempatan untuk berbuat jahat. Dan kita tidak berbuat jahat. Ada kesempatan berbuat jahat dan kita tidak berbuat jahat. Itu praktek 5 sila. Jadi kalau Anda beranggapan duduk baca panatipata weramani itu praktek 5 sila, tidak. Itu bertekadnya. Sesungguhnya itu ketika kehidupan sehari-hari. Ketika Anda bicara dengan teman Anda, bicara dengan pasangan hidup Anda, bicara dengan keluarga Anda, dan Anda punya kesempatan untuk berbohong dan Anda tidak berbohong, itulah praktek Pancasila Buddhis. Di sana, di wihara, diingat kembali dan ditekadkan. Itulah fungsinya adanya pembacaan 5 sila ataupun atas sila ketika puja bakti, supaya kita merenung kembali dan bertekad.